Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga virus corona ini cepat hilang, supaya kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti yang kita harapkan. Nah, buat anak-anak ibu, di akhir video akan ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu wajib kalian jawab. Kemudian dari penjelasan ibu wajib kalian buat catatan tersendiri. Nah, bagi anak ibu yang menyetor catatan juga tugas dari ibu, itu ibu anggap hadir hari ini. Nah, berikut ini ibu akan menjelaskan melalui video untuk pelajaran administrasi perpajakan. Nah, kemarin di pertemuan video sebelumnya, judul besar kita yaitu memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum tata cara perpajakan, yang mana yang nomor satunya ada pengertian pajak. Nah, ada ibu jelaskan di video sebelumnya ya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama dia ada fungsi anggaran, yang kedua ada fungsi mengatur, yang ketiga fungsi pemerataan, yang keempat ada fungsi stabilisasi. Nah, ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama dia ada namanya fungsi anggaran atau fungsi budgeter, adalah sumber pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau uang ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Jadi bisa dikatakan fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan agar posisi pengeluaran dan pendapatan mengalami keseimbangan. Nah, yang dimaksudkan sebagai fungsi anggar atau fungsi budgeter ini, suatu negara khususnya Indonesia wajib menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan, bukan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, suatu negara tersebut, kita contohkan Indonesia tadi, baik-baiklah dalam menggunakan keuangan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai alat melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain ada fungsi pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi. Kemudian yang B, pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. Contohnya, pajak ekspor barang dikenakan 0%. Yang C, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Yang D, untuk mengatur dan menarik investasi modal yang bisa membantu perekonomian yang semakin produktif. Nah, tadi itu fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur, dapat dibagi menjadi keempat ya. Kemudian yang ketiga fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak memiliki fungsi pemerataan, maksudnya bisa digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau untuk fungsi pemerataan ini, contohnya di video sebelumnya itu, kalau pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada kas negara yang sifatnya dipaksakan karena menurut undang-undang, kan ibu bilang. Nah, yang mana di situ si wajib pajak tidak merasakan manfaat langsung dari pajak tersebut. Nah, di fungsi pemerataan ini yang diharapkan oleh si wajib pajak, yang mana setelah dia membayar pajak,
dia juga wajib merasakan hasil yang dibayarnya. Nah, pemerataan artinya kesejahteraan masyarakatnya. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Pajak bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi. Contohnya, dengan menetapkan pajak yang cukup tinggi, pemerintah bisa mengatasi inflasi. Sebab jumlah uang yang beredar bisa dikurangi serta untuk mengatasi kelesuaan ekonomi atau depresi. Yang maksud dengan fungsi stabilisasi ini untuk menstabilkan antara keuangan negara. Contohnya untuk membayar utang negara, untuk keperluan yang di dalam negeri, masih banyak contoh yang lain. Itu tadi dia fungsi pajak. Yang ketiga, jenis-jenis pajak. Untuk jenis-jenis pajak ini banyak pengelompokannya, dan ini Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk pertanyaannya, khususnya untuk anak kelas 11 akuntansi 1 dan 11 akuntansi 2, yang pertama, coba tuliskan maksud dari fungsi anggaran. Yang kedua, coba tuliskan 4 fungsi pajak. Yang ketiga, di dalam fungsi mengatur terdapat 4 bagian. Nah, coba tuliskan keempat bagian tersebut. Segera dikirim ke WA pribadi Ibu. Seperti biasa, siapa yang mengirim catatan dan tugasnya itu Ibu anggap hadir. Demikian video Ibu untuk fungsi pajak kali ini. Untuk anak-anak Ibu, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.